Semangat belajar untuk kita semua, bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Semangat belajar untuk kalian anak didik kami sekalian kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami yang kelas 11, topik kita kali ini adalah tentang yaitu perang salib. Kira-kira apa itu perang salib? Dan kenapa kita harus mempelajarinya gitu ya. Oke. Perang salib merupakan peperangan antara penguasa Romawi dengan penguasa Turki Seljuk. Dalam rangka apa? Dalam memperebutkan daerah-daerah suci. Di mana pada saat itu daerah suci terletak di daerah Timur Tengah, di antaranya adalah Yerusalem, Bethlehem, dan Palestina. Kemudian faktor penyebab terjadinya perang salib itu yaitu karena penguasa daerah Palestina yang dianggap mempersulit orang-orang Nasrani dari Eropa yang akan berziarah ke tempat suci di Palestina. Itu faktor pertama ya. Selanjutnya kita lihat gambaran kira-kira seperti inilah suasana perang salib kala itu. Kita masuk kepada faktor yang kedua, yaitu adalah penguasaan daerah Syria yang merupakan jajahan Romawi Timur, yaitu adalah Bizantium, yang menyebabkan Kaisar Romawi Timur terdesak. Gitu ya. Yang ketiga adalah seruan Paus Urbanus yang kedua pada tahun 1096 untuk membebaskan tempat-tempat suci Nasrani di Palestina. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Jadi terjadilah perang salib dalam beberapa tahap. Jadi perang salib ini bukan hanya sekali saja, tetapi kurang lebih ada 7 kali. Kita simak ya. Perang salib yang pertama itu kisaran 1096 sampai dengan 1099. Latar belakang penyebabnya adalah seruan Paus Urbanus yang kedua untuk membebaskan tempat-tempat suci di Palestina. Sementara untuk perang salib yang kedua, kisaran 1147 sampai dengan 1149, dilatar belakangi oleh jatuhnya kota Edesa ke tangan Turki Seljuk. Dan perang salib yang ketiga, kurun waktu 1189 sampai dengan 1192. Hal ini dilatar belakangi oleh jatuhnya kota Darussalam ke tangan Turki Seljuk. Untuk perang salib yang keempat, ini disebut juga dengan istilah perang perdagangan, yang artinya adalah di sini muncullah kota-kota perdagangan nanti yang dilatar belakangi oleh si Venezia. Jadi ini kurun waktunya 1202 sampai dengan 1204. Latar belakang terjadinya perang salib keempat ini oleh karena si Venezia memanfaatkan perang tersebut dalam mengembangkan perdagangan, gitu ya. Untuk perang salib yang kelima itu kisaran 1217 sampai dengan 1229. Latar belakangnya ini adalah karena terjadilah perang diplomatik. Untuk perang salib yang keenam
itu kisaran kurang lebih 1248 sampai dengan 1254. Latar belakangnya adalah serangan pihak Eropa ke daerah Mesir. Kemudian yang terakhir, Perang Salib ke-7, kurun waktu 1270 sampai dengan 1291. Perang Salib ke-7 ini dilatar belakangi oleh serangan Lodewijk yang ke-9 ke wilayah Tunisia. Jadi, setelah terjadinya Perang Salib yang pertama sampai dengan yang ke-7, yang mana awalnya ini oleh karena dilatar belakangi, sebab khususnya itu adalah karena perebutan tanah suci Palestina, Bethlehem gitu ya. Palestina, Bethlehem, dan Nazaret. Jadi, akibat perang ini muncullah beberapa akibat yang ditimbulkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah munculnya kota-kota perdagangan di Italia, yang mana kota-kota perdagangan itu diantaranya adalah Genoa, Venezia, Florence, dan Pisa. Selain itu, berkembang kembali perdagangan antara barat dengan timur. Timur yang dimaksud adalah salah satunya benua Asia gitu ya. Jadi, Perang Salib ini memunculkan terjadilah kembali hubungan perdagangan antara bangsa barat dengan bangsa Asia dengan dunia timur ya, yang pada sebelumnya sempat terputus oleh karena penguasaan beberapa wilayah oleh Eropa gitu ya. Ini adalah karena penguasaan beberapa wilayah Eropa oleh penguasa Turki Seljuk. Selanjutnya, yang ketiga adalah mundurnya golongan bangsawan yang diakibatkan oleh karena banyaknya yang mati dalam pertempuran. Yang keempat adalah muncullah golongan rakyat, yaitu terutama golongan para pedagang yang semakin berkuasa. Jadi di sini para golongan bangsawan mundur, sementara para golongan masyarakat khususnya para pedagang semakin berkuasa gitu ya. Yang kelima, bertambahnya pengetahuan orang-orang Eropa tentang dunia timur. Selanjutnya, masuknya beberapa jenis tanaman dari timur di wilayah barat. Contohnya itu adalah tebu dan tanaman padi. Berikutnya, berkembanglah yang namanya penyakit pes. Diakibatkan oleh karena dibawa tentara ke Eropa. Jadi istilah penyakit ini karena memang mematikan waktu itu, dan banyak sekali orang-orang Eropa yang mati oleh karena penyakit pes ini. Jadi istilah penyakit pes ini dinamakan sebagai the Plague Death di Eropa gitu ya, oleh karena banyaknya yang menjadi korban jiwa karena penyakit pes ini gitu ya. Jadi demikianlah pemaparan tentang Perang Salib. Untuk menambah referensi silahkan dibaca buku, kemudian boleh dilihat sumber dari channel lain. Semoga bermanfaat. Semangat belajar meskipun di rumah saja oleh karena COVID-19. Kita doakan COVID-19 segera berlalu supaya kita hidup normal kembali. Sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Terima kasih.